أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Orang yang sangat bodoh itu orang yang dihidupkan oleh Allah di dunia ini, dikasih macam-macam nikmat kepada Allah, tidak kenal kepada Allah, tidak nyembah kepada Allah. Ini orang bodoh bin bodoh, walaupun punya titel macam-macam, tapi walaupun nggak sekolah, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, tapi kalau kayak kenal kepada Allah, tunduk kepada Allah, nyembah kepada Allah, minta hanya kepada Allah, inilah hakikatnya orang yang cerdas. Ini orang yang cerdas saja. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ini yang hendak kita usahakan tadi. Bagaimana keyakinan kita, keyakinan anak istri kita, keyakinan umat ini sempurna kepada Allah. Inilah sumber permasalahan itu. Ini sumber permasalahan manusia. Kenapa terjadi musibah, tsunami, gempa bumi, macam-macam masalah? Karena rusaknya keyakinan manusia. Karena manusia yakin kepada selain Allah, sehingga manusia ini harapannya minta tolong kepada selain Allah, ya? Sehingga bermaksiat kepada Allah. Maka karena manusia meninggalkan perintah Allah, melanggar larangan Allah, bermaksiat kepada Allah, maka Allah datangkan bala musibah. Ini artinya awalnya adalah rusaknya keyakinan manusia. Maka dari masalah-masalah akan selesai, baik masalah dunia, masalah akhirat, kalau keyakinan manusia ini benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk membenarkan keyakinan kita kepada Allah, tidak ada jalan lain kecuali dengan usaha baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada jalan lain, ya? Jadi hanya dengan satu jalan, satu usaha untuk membetulkan keyakinan manusia kepada Allah, yakni dengan usaha baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya? Yakni dengan menghidupkan dakwah ilallah, ta'lim wa ta'alu, zikir, ibadah, dan hikmat. Inilah 4 amalan Rasulullah yang akan menjadikan keyakinan kita ini, keyakinan umat ini benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari-hari hadirin, hendaknya kita bicara kebesaran Allah, bicara tentang kudrat Allah, bicara tentang sifat-sifat Allah, ya? Al-Imam Ghazali belum mengatakan hati manusia ini seperti telaga yang dialiri oleh 4 saluran: lisan, mata, telinga, dan pikiran. Kalau manusia ini hari-hari bicara kebesaran Allah, mendengar kebesaran Allah, memikirkan kebesaran Allah, melihat keagungan Allah, maka akan terisi hati manusia dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi
بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا نخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال أيضا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وأيضا: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أظمت أمة الدنيا نزئت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله. قال أيضا: طوبى لمن آمن بي وراني مرة وطوبى لمن آمن بي ولم يراني 7 مرات. قال أيضا: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن asani faqad aba. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama yang saya muliakan, hadirin jamaah salat subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan manusia ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan manusia dunia dan akhirat ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Manusia mulia hadirin bukan karena punya jabatan. Manusia mulia bukan karena punya kebendaan-kebendaan. Manusia mulia bukan karena punya harta benda. Tetapi hadirin, manusia mulia ini karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adai. Maka sesungguhnya tidak akan hina orang yang telah dimuliakan oleh Allah dan tidak akan mulia orang yang telah dihinakan oleh Allah. Tidak akan hina orang yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mulia kalau manusia ini telah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mampu dan kuasa memberikan kemuliaan tanpa harta. Allah kuasa memuliakan manusia
tanpa kedudukan, tanpa pangkat. Allah kuasa memuliakan manusia walaupun manusia ini tanpa harta benda. La ilaha illallah. Sebaliknya hadirin, Allah Subhanahu wa taala kuasa menghinakan manusia walaupun dia punya istana, jadi raja sekalipun. Allah kuasa menghinakan manusia dengan sehina-hinanya walaupun dia punya harta sebanyak dunia ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hendak kita tanamkan dalam hati kita bahwa betul-betul kemuliaan ini hanya datang daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang cerdas hadirin, orang yang pinter, bukan orang yang punya titel macam-macam. Orang yang pinter bukan orang yang bisa mengumpulkan uang bermiliar-miliar atau bertriliun-triliun. Tapi orang yang pinter ini adalah senantiasa usaha bagaimana dirinya ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan muliakan siapa saja, raja kah, rakyat kah, orang kaya kah, orang miskin, siapapun siapa, dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, tinggal dimanapun, Allah Subhanahu wa taala akan muliakan manusia ini apabila dalam diri manusia ini ada agama yang sempurna. Ya. Siapapun dia, Allah akan muliakan. Raja Allah akan muliakan, rakyat Allah akan muliakan, orang kaya, orang miskin. Kalau ada agama dalam kehidupan dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan muliakan dia dunia dan akhirat. Diceritakan dalam Al-Quran bagaimana orang-orang yang telah sukses, telah mulia dunia akhirat. Para anbiya, para sahabat, para aulia, kekasih-kekasih Allah. Mereka ini rata-rata tidak punya harta, tidak punya kekuasaan, tetapi Allah muliakan mereka. Bahkan mereka sudah meninggal, sudah wafat, tapi nama-nama mereka disebut-sebut orang seluruh dunia sampai hari kiamat. Masya Allah. Ini hadirin, demikian sebaliknya hadirin. Diceritakan juga dalam Al-Quran bagaimana orang-orang yang punya kerajaan, kekuasaan, punya kebendaan dihinakan oleh Allah sehina-hinanya. Hari ini pun seperti itu. Kita mungkin masih menghayal pengen jadi raja, pengen jadi orang kaya, pengen punya ini, punya itu. Orang-orang yang telah diberikan kerajaan, diberikan kekuasaan, orang-orang yang telah diberikan harta benda, tidak tenang hidupnya, tidak bahagia hidupnya. Apalagi orang yang belum punya harta, belum punya kekuasaan, yang sudah punya kekuasaan, yang sudah punya harta, tidak tenang hidup mereka, tidak bahagia hidup mereka. Kenapa? Karena mereka tidak ingat kepada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Allah Subhanahu wa taala akan berikan ketenangan kepada manusia, kebahagiaan dalam kehidupan manusia ini kalau manusia ini senantiasa ingat kepada Allah. La ilaha illallah. Maka Allah SWT menurunkan para nabi dan rasul
dari sejak Nabiullah Adam alaihissalam sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan maksud yang sama, membawa ini agama, menyampaikan ini agama. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Hai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah. Imanlah kepada Allah, tunduklah kepada Allah, sembahlah kepada Allah, takutlah kepada Allah, bergantunglah kepada Allah. Kamu akan sukses dunia akhirat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini hadirin, sebenarnya agama itu mudah, agama itu nikmat, bahkan lebih nikmat daripada makan dengan makanan paling lezat di saat kita lapar. Mengamalkan agama, menghidupkan agama ini perkara yang sangat nikmat, lebih nikmat, lebih mudah daripada perkara yang disukai oleh manusia. Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu beliau mengatakan, naik turun di jalan Allah, kepanasan kehujanan di jalan Allah lebih aku sukai daripada tidur bersama istriku yang paling cantik di malam pengantin baru. Masya Allah. Kita ini istri cuma satu, sudah tua, tidak sholat tahajud lagi. Masya Allah. Seorang ulama besar dari Yaman, hobi beliau itu membaca kitab. Seorang muridnya bercerita, ketika Syekh ini menikah, pada malam pengantin baru setelah akad nikah, setelah walimahan, maka ditunggu istrinya di kamar. Istrinya pun cantik luar biasa, sudah menunggu di tempat tidur. Maka begitu Syekh ini masuk dalam kamar istrinya, maka pandangan beliau menuju di atas pintu. Di atas pintu itu ada kitab setebal Fadilah Amal. Maka begitu beliau melihat kitab itu, lupa beliau kalau beliau itu sudah ditunggu istrinya di sampingnya. Maka beliau mengambil kitab itu, beliau membaca dari lembar ke lembar, halaman ke halaman. Tidak terasa mulai isya, tahu-tahu sudah subuh. La ilaha illallah. Bagaimana hadirin kita? Pulang 4 bulan, belum sempat taklim rumah, Masya Allah, sibuk untuk ikram sama istrinya. Masya Allah. La ilaha illallah. Semoga agama itu nikmat, mudah. Seorang sahabat sudah lama tidak menikah, karena faktor ekonomi. Maka singkat cerita Allah mudahkan, satu saat sahabat ini punya uang dan menikah, dapat istri cantik lagi, insyaallah. Singkat cerita sahabat izin sama istrinya, istriku sayang, sebagai tanda syukur kepada Allah, saya akan minta izin kepada kamu untuk sholat 2 rakaat di masjid. Setelah itu saya akan pulang. Maka setelah isya beliau ke masjid, sholat sunnah 2 rakaat. Begitu beliau takbir, membaca iftitah, membaca surah Al-Fatihah, membaca surah Al-Quran, surat demi surat, surat demi surat. Begitu lezatnya sholatnya ini. Belum sampai 1 rakaat, azan subuh telah berkumandang. Allah. La ilaha illallah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kenapa agama sulit? Kenapa agama ini berat? Karena kata ulama hadirin, seperti orang sakit, sebenarnya makanan apapun itu enak,
minuman apapun enak, ya, kerja enak, tidur enak, kumpul sama istri apalagi. Tapi ketika seorang sakit, maka makanan jadi pahit semuanya, minuman jadi pahit semuanya, tidur tidak enak, kerja tidak bisa, kumpul sama istri pun tidak nikmat. Kenapa? Karena jasmani kita ini sakit. Maka yang salah bukan makanannya, yang salah bukan minumannya, tapi karena jasmani kita ini sakit. Demikian hadirin, kenapa hari ini umat Islam susah untuk mengamalkan agama? Sholat susah, ke masjid susah, baca Quran susah, zikir susah. Tapi kalau keburukan begitu mudah. Kenapa? Karena rohani kita ini, rohani umat ini sedang sakit. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, dalam agama ini yang paling penting adalah keyakinan kita kepada Allah SWT. Ya, awaludin ma'rifatullah. Awalnya agama ini kenal kepada Allah. Hari ini dibalik, kalau sahabat mereka ini usaha atas iman, memperbaiki keyakinan kepada Allah. Sebelum mengenal perintah-perintah Allah, maka mereka telah mengenal yang membuat perintah, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka 13 tahun sahabat itu di Mekah belum ada perintah ini, perintah itu. Yang ada perintah untuk usaha memperbaiki iman. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, hari ini terbalik. Umat hari ini mengenal perintah Allah duluan, tidak mengenal kepada yang buat perintah. Nah, sehingga jangan heran di mana-mana orang meninggalkan sholat, meninggalkan perintah Allah. Bahkan hadirin melihat orang sholat gak seneng, melihat orang ke masjid gak seneng, melihat orang mengajak kebaikan gak seneng, saking parahnya itu. Dah nggak menjalankan perintah Allah, melihat orang menjalankan perintah Allah nggak senang, saking rusaknya hati manusia. Maka hadirin, sebelum kita usaha-usaha yang lain, maka sangat-sangat penting kita usahakan membetulkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya insyaallah. Kalau kian kita kena benar kepada Allah, kian kita kena sempurna kepada Allah, mudah hati. Karena apa? Yang punya langit, yang punya bumi, yang punya segalanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ma bainahuma. Milik Allah lah kerajaan langit, kerajaan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Nah, kalau orang itu yakin yang punya segalanya Allah, kenapa dia takut sama selain Allah? Kenapa dia minta selain Allah? Kenapa dia mengharap kepada selain Allah? Kenapa dia takut selain Allah? Yang punya Allah, yang punya langit Allah, yang punya bumi Allah, yang punya kerajaan Allah, yang bisa memuliakan Allah, yang bisa menghinakan, Masya Allah. Nah, kalau orang itu yakin dan paham bahwa yang punya segala-galanya Allah, kenapa mesti minta tolong kepada selain Allah? Gimana itu? Orang bodoh itu bukan orang yang nggak bisa nulis, yang nggak sekolah, bukan. Orang yang sangat bodoh itu orang yang dihidupkan oleh Allah di dunia ini, dikasih macam-macam nikmat kepada Allah, tidak kenal kepada Allah, tidak nyembah kepada Allah. Ini orang bodoh bin bodoh, walaupun punya titel macam-macam, tapi walaupun nggak sekolah, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, tapi kalau kayak kenal kepada Allah, tunduk kepada Allah, nyembah kepada Allah, minta hanya kepada Allah, inilah hakikatnya orang yang cerdas.
Ini orang yang cerdas saja. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ini yang hendak kita usahakan hadirin. Bagaimana keyakinan kita, keyakinan anak istri kita, keyakinan umat ini sempurna kepada Allah. Inilah sumber permasalahan itu. Ini sumber permasalahan manusia. Kenapa terjadi musibah, tsunami, gempa bumi, macam-macam masalah? Karena rusaknya keyakinan manusia. Karena manusia yakin kepada selain Allah, sehingga manusia ini harapannya minta tolong kepada selain Allah, ya? Sehingga bermaksiat kepada Allah. Maka karena manusia meninggalkan perintah Allah, melanggar larangan Allah, bermaksiat kepada Allah, maka Allah datangkan bala musibah. Ini artinya awalnya adalah rusaknya keyakinan manusia. Maka dari masalah-masalah akan selesai, baik masalah dunia, masalah akhirat, kalau keyakinan manusia ini benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk membenarkan keyakinan kita kepada Allah, tidak ada jalan lain kecuali dengan usaha baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan lain. Ya. Jadi hanya dengan satu jalan, satu usaha untuk membetulkan keyakinan manusia kepada Allah, yakni dengan usaha baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yakni dengan menghidupkan dakwah ilallah, ta'lim wa ta'alu, zikir, ibadah, dan hikmat. Inilah 4 amalan Rasulullah yang akan menjadikan keyakinan kita ini, keyakinan umat ini benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari-hari hadirin, hendaknya kita bicara kebesaran Allah, bicara tentang kudrat Allah, bicara tentang sifat-sifat Allah. Ya, Al-Imam Ghazali belum mengatakan hati manusia ini seperti telaga yang dialiri oleh 4 saluran: lisan, mata, telinga, dan pikiran. Kalau manusia ini hari-hari bicara kebesaran Allah, mendengar kebesaran Allah, memikirkan kebesaran Allah, melihat keagungan Allah, maka akan terisi hati manusia dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya insyaallah. Tapi kalau hati manusia ini, ya, lisannya senantiasa bicara dunia, bicara makhluk, mendengar kebesaran makhluk, melihat kebesaran makhluk, memikirkan kebesaran makhluk, maka hati manusia akan terisi dengan kebesaran makhluk, kecintaan kepada dunia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, hendaknya hari-hari kita bicara kebesaran Allah, bicara tentang kampung akhirat, bicara tentang pentingnya agama dan usaha atas agama. Semuanya insyaallah. Bicara kebesaran Allah, ya, bicara tentang kudrat-kudrat Allah yang menolong Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika beliau dilemparkan di lautan api selama 40 hari 4 malam. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menolong Nabiullah Musa alaihissalam ketika dikejar Fir'aun dan bala tentaranya. Allah selamatkan dari laut, menyeberangi laut, dan Allah yang menghancurkan, menenggelamkan Fir'aun dan belantaranya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Yang menyelamatkan Nabi Yunus di dalam laut, di dalam perut ikan selama 40 hari 4 malam juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menolong seluruh para nabi, yang menolong seluruh para sahabat, yang menolong seluruh kekasih-kekasih Allah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bicarakan lagi dan lagi, bicarakan lagi dan lagi, sehingga nanti kita yakin bahwa nggak ada yang bisa nolong kita kecuali Allah. Sehingga hati kita yakin nggak ada yang bisa kita minta pertolongan kecuali Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, betul-betul hanya Engkau yang kami sembah,
dan betul-betul hanya Engkau yang bisa kami mintai pertolongan. Begitu hadirin. Sehingga nanti hati kita nggak akan terkesan lagi dengan suasana keadaan. Ya, dalam kondisi apapun yang diingat Allah. Ibnu Athaillah rahmatullahi alaihi mengatakan, barang siapa yang ada masalah pertama kali yang diingat Allah, maka masalahnya pasti dan pasti akan selesai. Barang siapa yang ada masalah pertama kali yang diingat makhluk, maka pasti dan pasti masalahnya tidak akan selesai. Karena yang tidak punya masalah ini hanya Allah hadirin. Raja, orang kaya, pejabat, siapapun dia, kalau namanya makhluk pasti ada masalah. Maka meminta tolong kepada selain Allah ini sama dengan minta tolong kepada tiang ini. Minta tolong kepada tiang. Tiang, saya punya hutang, tolong saya. Tiang, istri anak saya sakit, tolong saya. Gimana itu? Tidak pinter. Orang yang pinter ada masalah ingat kepada Allah, minta tolong kepada Allah, bicara kebesaran Allah, bicara sifat-sifat Allah. Allah Khaliq, Allah yang menciptakan 7 lapis langit, bumi, seluruh isinya, yang kecil, yang besar, semua adalah ciptaan Allah SWT. Yang mengendalikan, yang menguasai, yang mengatur, yang memerintah, semua adalah Allah SWT. Allah Razik, Allah memberikan rezeki manusia, jin, ikan-ikan, seluruh makhluk. Semuanya yang menjamin rezekinya adalah Allah Subhanahu. Bukan toko, bukan sawah, bukan. Kita lihat ikan di laut tadi, miliaran, triliunan jumlahnya. Makanannya bukan 1-2 piring, berkilo-kilo, berton-ton. Tapi tidak pernah kita mendengar ikan kelaparan, ikan minta bantuan sembako, tidak. Padahal ikan nggak punya toko, nggak punya bisnis, nggak punya pekerjaan, dicukupi rezekinya Allah. Kenapa? Karena ikan yakin kepada Allah. Ikan senantiasa bertasbih kepada Allah. Seandainya keyakinan manusia ini sama dengan keyakinan ikan, maka manusia tidak perlu susah payah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa takwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari semua permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan jalan rezeki yang tidak pernah disangka-sangka. Nah, karena manusia ragu, sholat tapi ragu, doa tapi ragu, la ilaha illallah, Allah nggak datangkan pertolong. Bicara kebesaran Allah supaya hati kita ini semakin hari semakin kenal kepada Allah, semakin yakin kepada Allah. Bicara tentang kampung akhirat, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. La ilaha illallah. Kenapa manusia terkesan dunia itu? Karena lupa akhirat. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di dunia ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan surga yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Derajat ahli surga yang paling miskin nanti, terakhir masuk surga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan masukkan surga jadi raja selama-lamanya, diberi wilayah kekuasaan 10 kali lipat dunia ini. Kullama ruziku minha min samaratir rizqa qalu hadha alladhi ruzqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha. Mereka ahli surga diberikan rezeki oleh Allah sebagaimana Allah memberikan rezeki manusia di dunia ini. Mereka mengatakan, ya Allah, ini kok sama kayak di dunia, ada durian, ada manggis, ada macam-macam. Tetapi hadirin, kenikmatan di akhirat itu serupa tetapi tidak sama. Kalau makanan di dunia harus susah payah, kalau makan kurang, mahnya datang, asam lambungnya naik. Kalau makan berlebihan, darahnya naik, gulanya naik, kolesterolnya naik. La ilaha
illallah. Walahum fiha aswajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Bukan hanya dikasih makanan, minuman, istana, ya, tapi mereka diberikan pasangan-pasangan, dikasih istri-istri yang azwajum mutahharatu, istri yang suci zahir dan batin, gak pernah sakit, ya, gak pernah haid. Masya Allah, kalau tidur keluar air liur, liurnya wangi, lebih wangi daripada minyak kasturi. Masya Allah, dikasih istri bidadari, wa hurun ain. Bidadari ini hadirin punya mata yang indah, matanya indah. Bagaimana indahnya matanya bidadari itu? Ada ulama yang hitam sekali, yang putih sekali. Masa ada kira-kira wanita di dunia seperti apa? Cantik, matanya yang hitam sekali, yang putih sekali. Masya Allah. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Mereka ini layaknya seperti mutiara-mutiara yang indah, tersimpan dengan baik. Semuanya insya Allah. Masa kayak apa itu bidadari? Nah, ya nanti di surga. Ini baru cerita. Masalah. Sama-sama belum pernah ke surga. Tapi kita harus yakin karena ini janji Allah. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Itulah balasan orang-orang yang mengerjakan iman dan amal soleh di dunia ini. Semuanya insya Allah. Insya Allah. Ini Pak. Jadi nanti kalau kita ini senantiasa ingat akhirat, yakin dengan akhirat, mudah Pak. Sholat itu mudah, amal agama itu mudah, 4 bulan itu mudah. Bahkan pengennya dai itu nggak pulang-pulang. Semuanya insya Allah. Kenapa ditaskil susah? Karena ingatnya istri di rumah, ingatnya rumah di rumah, padahal rumahnya sudah mau ambruk. Istrinya juga semakin tua, di rumah juga banyak masalah, susah ditaskir karena nggak ingat akhirat. Semuanya insya Allah. Bagaimana sifat-sifat bidadari hadirin? Inna ansha'nahunna insya'a. Bidadari itu Allah SWT menciptakan langsung, tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa proses kelahiran. Begitu diciptakan langsung jadi gadis cantik luar biasa. Gimana kira-kira? Masalah. Semuanya insya Allah. Mbah aja semangat bagaimana yang muda. Insya Allah. Mbah aja semangat dengar bidadari. Bagaimana yang muda tidak semangat? Insya Allah. Insya Allah. Masya Allah. Inna ansa'nahunna insya'a. Allah menciptakan bidadari langsung Pak, langsung jadi gadis, langsung jadi perawat. Dah, jangan cerita banyak-banyak nanti pengen pulang Pak. Masya Allah. Maksudnya cerita akhirat itu supaya gampang ditaskil. Semuanya 4 bulan insya Allah. Jangan cinta sama bidadari, suka akhirat, nggak mau korban, nggak mau amal, ya. Surga itu pasti semua suka, cuman syaratnya yang nggak suka. Masya Allah. Masya Allah. Semua insya Allah. Inna ansa'nahunna insya'a faja'alna uruban atroba. Allah menjadikan bidadari Pak, Masya Allah, umur mereka sebaya, mereka punya sifat cinta kasih yang luar biasa. Tidak ada yang dicintai oleh bidadari kecuali suaminya. Sudah cantik, umurnya rata-rata 18 tahun. Tidak ada laki-laki yang dicintai kecuali suaminya. Gimana Pak? Semuanya insya Allah. Siapa niat kawin dengan bidadari? Oh, rupanya niat semuanya. Berarti semuanya siap ditaskil 6 bulan semua. Masya Allah. Ya?
bicara tentang akhirat, bicara tentang akhirat supaya kita yakin rindu dengan kampung akhirat. Jadi orang amal agama Pak, orang buat usaha dakwah, kalau hatinya tidak dilandasi kerinduan kepada kampung akhirat, akan terkesan dengan keadaan. Sudah, pokoknya saya Allah akhirat sudah. Begitu jalan negeri jauh, lihat rumah tingkat terkesan hatinya, lihat perempuan terkesan hatinya. Masya Allah. Kenapa? Para nabi, para sahabat, para aulia enggak terkesan karena hatinya full rindu dengan akhirat. Ketika sahabat akan menundukkan, mengambil kunci Baitul Maqdis, maka sahabat membuat kemah dari Palestina, Masjid Al-Aqsa itu kira-kira mungkin 1 kilo. Maka mereka pulang pergi ke masjid itu diuji oleh orang kafir. Maka diletakkan di kanan kiri jalan itu perempuan-perempuan pilihan, perempuan cantik, cuman pakai baju setengah telanjang. Disuruh beli jualan makanan, buahan murah-murah, jualannya murah-murah, minyak wangi, Masya Allah. Maka amirnya Ubaidillah beliau mengatakan, mentarkib kepada jamaahnya, jadi bayan hidayah beliau, nasihat beliau, kita diuji oleh Allah. Jadi yang pertama, hendaklah kalian taat kepada amir, kemana-mana izin. Kemudian tunduk pandangan, ingat kepada Allah, ingat kepada kampung akhirat. Maka selama menunggu Amirul Mukminin Sayyidina Umar dan untuk mengambil kunci Baitul Maqdis, maka sahabat itu kesana kemari ke masjid pula. Selama beberapa hari mereka ini hadirin mendengar arahan amirnya, maka tidak satu wanita pun dilihat oleh sahabat, nggak ada yang dilihat. Wadal ini Masya Allah, perempuannya dipilih yang cantik-cantik, disuruh pakai pakaian setengah telanjang. Mari beli minyak, mari beli buah murah-murah ini, mari minta juga boleh. Masya Allah, nggak terkesan sahabat. Bagaimana kalau kita hadir? Wah, sudah siap belum? Belum siap. Maka wanita-wanita ini menangis. Ini orang apa malaikat ini? Orang Islam ini malaikat apa orang? Kami sudah dandan cantik tiap hari, nggak dilihat sama mereka. La ilaha. Oh, kalau begini orang Islam nggak bisa dikalahkan dengan siapapun. Gitu. Semuanya insya Allah. Kita jauhlah tunduk pandangan, tunduk, Masya Allah. Pulang nonton HP, Masya Allah. Jauhlah tunduk pandangan. Di masjid lihat istrinya orang, Masya Allah. Banyak istighfar, insya Allah. Maka dai itu banyak istighfar, banyak bertobat. Kenapa di markas kita ini sudah berapa hari nggak keluarkan jamaah? Ini karena dosa-dosa kita, terutama dosa saya. Saya yang paling banyak dosanya di sini. Banyak maksiat, kurang doa, kurang risau, Masya Allah. Ini pengaruh Pak, markas ini pengaruh. Kalau markas Indonesia saja nggak keluarkan jamaah, gimana di markas provinsi? Gimana di markas daerah? Ya, insya Allah niat tobat, insya Allah. Ingat akhirat. Kalau ingat akhirat Pak, nanti keluar 4 bulan tuh tidak lama. Ya, semuanya insya Allah. Jadi Pak, ini penting Pak, dakwahkan pentingnya akhirat, bicara supaya kita yakin rindu dengan akhirat. Ya, maka Maulana Ali beliau mengatakan, kalau hati kita tawajuh kepada Allah, sudah tenggelam dan lautan kebesaran keagungan Allah, hati kita sudah rindu dengan akhirat. Melihat istana presiden, melihat gedung putih, itu sama dengan melihat kebun binatang. La ilaha illallah. Ada apa-apanya Pak? Mau hancur semuanya itu. Ya, nggak ada apa-apanya. Istana di dunia, ya, cuma 2. Kalau orangnya nggak mati duluan, istananya akan hancur duluan. Cuma itu. Kalau istana di akhirat, penghuninya nggak akan mati selama-lamanya, istananya tidak akan rusak selama-lamanya. Ada raja, dalam fadilah Sunafah diterangkan, kaya raya,
Dia membangun istana terindah. Dia membuat gudang untuk menampung makanan, diperkirakan cukup 7 keturunan. Setelah istana jadi, gudangnya sudah selesai, diundang masyarakatnya. Maka beliau duduk di atas singgasana, kakinya taruh di atas meja. Dia mengatakan, wahai masyarakatku, silahkan teliti istana saya. Apakah ada yang cacat? Semua mengatakan, Tuan Raja, istana Tuan begitu sempurna, gak ada cacatnya. Tiba-tiba satu orang berdiri, orang miskin, pakaian sederhana, beliau mengatakan, Tuan Raja, menurut hemat saya, istana Tuan ada 2 cacatnya. Kaget semua. Apa cacatnya? Cacat pertama, penghuni istana ini cepat atau lambat akan mati. Cacat yang kedua, istana Tuan cepat atau lambat akan ambruk. Maka Raja tanya, hei kisana, apa ada istana yang gak pernah hancur? Apakah ada penghuni istana yang gak akan mati? Ada. Di mana? Di surganya Allah SWT. Nah, gitu. Itu dakwah dengan keyakinan. Jangan ragu-ragu. Semuanya insya Allah. Maka tandanya iman kita benar kalau hati kita ini semakin hari semakin cinta dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah hai Muhammad, kalau kamu ingin dicintai Allah, ikutilah aku. Kalau kamu mengikutiku, pasti Allah akan menjadikan kamu sebagai kekasihnya, sebagai walinya, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Semuanya insya Allah. Jadi wali itu gampang Pak. Kalau jadi kiai harus mondok dulu puluhan tahun. Kadang-kadang kalau bukan anaknya kiai nggak dipanggil Pak Yai, dipanggil Gus, dipanggil Ustaz. Tapi kalau ingin jadi wali Allah, kesesat Allah gampang. Bagaimana? Ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua niat ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ya. Ikut Rasulullah Pak. Jadi sunnah Nabi ini tidak sembarangan Pak. Saya dengar bayang dari Hadraji tahun 2015 ini Zomudin. Kalau orang ini menghidupkan sunnah, masuk WC dengan adab sunnah, ya. Seandainya di WC ada bom, kalau dia belum ajal, maka bom tidak akan meledak dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan. Luar biasa sunnah. Ada seorang Pak, ini dia senang belajar sama kiai dari Jawa Barat, Jawa Timur. Dia datangi semua kiai, pengen belajar ilmu macam-macam. Bisa terbang, nggak memban dengan apa-apa. Setelah keluar 40 hari, beliau nangis. Subhanallah. Selama ini saya pelajari sekian puluh tahun, ternyata intisari ilmu yang saya pelajari ngumpul dalam adab makan Nabi, adab tidur Nabi. Semuanya insya Allah. Maka jangan sampai ada sunnah yang kita tinggalkan. Tidak sembarangan Pak. Seorang ulama biasa bangun jam 1, jam 2 tahajud sampai subuh. Tiba-tiba hadirin tidak kuat tahajud. Ingat apa dosa saya? Ingat. Ternyata beliau ingat. Ya, beliau masuk WC dengan kaki kanan tidak sengaja. Maka dengan sebab beliau meninggalkan satu sunnah tidak sengaja, lemah imannya, turun imannya, sehingga nggak kuat bangun malam. Nah, kira-kira kita berapa sunnah yang kita tinggalkan Pak? Masya Allah. Ya, tidak gampang Pak. Mahal ini sunnah. Satu sunnah lebih baik daripada mendapatkan dunia beserta isinya. Kita dakwahkan pentingnya sunnah. Insya Allah semuanya insya Allah. Sunnah yang paling besar adalah dakwah. Sunnah paling besar apa? Dakwah. Seluruh para nabi, seluruh para sahabat, seluruh wali-wali Allah, seluruh orang yang diridai Allah dakwah. Gak ada satu nabi yang gak dakwah, gak ada. Syekh Mustafa dari Mesir tahun 90-an beliau menjelaskan dalam sholat kita diwajibkan untuk doa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wasolih. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan lurus. Jalannya siapa?
jalannya 4 golongan. Apa? Para anbiya, para syuhada, para shodiqin, dan para sholihin. 4 golongan ini semuanya dakwah. Ya? Semuanya dakwah, nggak ada sahabat yang tidak dakwah. Imam Ghazali rahmatullah alaih, gurunya para ulama, meninggalkan pesantrennya 4 tahun. Syekh Abdul Qadir Al-Jaini rahmatullah alaih, pimpinan para wali, meninggalkan mihrabnya jalan kaki 1 tahun. Jadi nggak ada Pak orang itu dimuliakan Allah kecuali ikut amalan Nabi dan sahabat. Maka siapapun dia kalau nggak ikut amal Nabi dan sahabat, jangan mimpi dapat ridhonya Allah. Maulana Ubaidillah tanya kepada Syekh Ilyas rahmatullah alaih, Syekh, apa tujuannya orang disuruh keluar? Tinggalkan anak, tinggalkan istri, pulang-pulang suruh amal masjid. Apa maksudnya? Yang tanya orang alim, yang menjawab orang alim, nggak perlu banyak keterangan. Membaca ayat was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Maka Maulana Ubaidillah mengatakan, oh, kalau tujuannya itu siap seumur hidup untuk dakwah. Semuanya insyaallah. Seorang ulama besar selesai beliau ngaji di Pulau Jawa sini, belajar ke Mekah, ke Mekah dengan ke Mesir 20 tahun. Pulang ke Indonesia bingung. Banyak golongan, banyak firqah, ngaku benar, nyalahkan orang lain. Saya yang paling benar, golongan saya yang benar, kamu tidak benar. Ya, dengan dalil yang kuat. Ya, maka beliau bingung, sebenarnya yang benar yang mana ini? Ya, maka setelah beliau keluar 3 hari yang pertama di Mesir, maka beliau mengatakan, Masya Allah, ayat yang hari-hari saya bikin wirid baru dikasih kepahaman oleh Allah setelah saya ikut usaha Nabi SAW. Idza azzamat ummatid dunya nuzi'at minna haibatul Islam wa idza tarakatil amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar hurimat barakatul wahyi. Jadi kalau orang itu nggak ikut amalan Nabi, sibuk siang malam untuk urusan dunia, walaupun maaf ilmunya sebanyak lautan, ya, tapi kalau nggak ikut amalan Nabi dan sahabat, maka tidak akan diberi kepahaman tentang maksud Al-Quran. Karena Al-Quran ini diturunkan kepada dai, diturunkan kepada Nabi dan sahabat, ya. Jadi siapapun dia tidak akan bisa memahami maksud Al-Quran kecuali ikut pengorbanan amalan yang dicontohkan Nabi dan sahabat. Semuanya insyaallah. Apalagi kita Pak, kita bukan ulama, bukan orang alim, nggak pernah mondok, nggak pernah ngaji, nggak ikut Nabi, nggak ikut sahabat, gimana bisa memahami Quran? Ngajinya sama Syekh Google, Masya Allah. Syekh Google, apa-apa tanya Syekh Google, Masya Allah. Gimana akan paham? Ulama saja, orang alim saja, kalau nggak ikut Nabi dan sahabat nggak akan diberi kepahaman. Maka dakwahnya hadirin amalan yang tertinggi, amalan yang akan membawa umat ini kepada kehidupan Nabi dan sahabat. Maka sementara kita niat sisa-sisa hidup kita ini kita gunakan untuk meneruskan kerja baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan kerja ini Pak, ya, dengan usaha dakwah ini umat akan kembali kepada agama. Alhamdulillah kita sudah merasakan walaupun baru berapa persen, Allah mudahkan kita untuk sholat, ke masjid, menghidupkan agama dengan dakwah. Orang lain pun seperti itu. Semua orang Islam, semua manusia akan merasakan hidayah ini, merasakan kebaikan ini kalau umat ini ambil bagian dalam kerja dakwah, yakni keluar jalan Allah dengan harta dan diri. Semuanya insyaallah. Orang tua kita telah bermusyawarah, tahun depan ini kita akan mengadakan hajat yang besar. Kita adakan curug dama se-Indonesia. Insyaallah doakan akan dihadiri hadraji dan amla-amla seluruh dunia akan datang ke negeri kita ini. Ini tidak sembarangan Pak.
Kalau kita dibantu Amerika mungkin sekian triliun Pak, nggak ada apa-apanya. Dengan didatangi hadrazi ulama-ulama, orang-orang yang kurban, doa mereka itu lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Semuanya insya Allah. Maka kita senangkan orang tua kita Pak. Kita senangkan. Bagaimana? Maka tahun depan itu jangan sampai ada yang di rumah. Semuanya bergerak 4 bulan. Semuanya insya Allah. Jangan ada yang di rumah. Sekarang persiapan. Nah, targetnya negeri jauh Pak. Jadi kita punya target negeri jauh 200 sampai 300 jamaah. Di luar 10.000 jamaah. 10.000 jamaah 4 bulan, bukan 40 hari. 40 hari nggak perlu dibicarakan. Yang perlu dibicarakan minimal 4 bulan dalam negeri. Tapi orang lama semuanya harus niat negeri jauh. Siapa niat negeri paling jauh Pak? Insya Allah. Ya, caranya pertama niat sungguh-sungguh, hidupkan amal rumah, amal masjid. Kemudian kita buat tahapan yaitu gerak dalam negeri. Nah, jadi negeri jauh nggak langsung berangkat Pak, niat dulu sungguh-sungguh, makomnya diperbaiki, di rumah dihidupkan amal, asbab yang penting jangan jauh dari makom. Kemudian takasan semampu kita. Nah, 40 hari, terutama provinsi kerjasama Pak. Ini penting Pak, kita kirim jamaah terus, bersambung terus. Terutama Pulau Jawa kita perhatikan Pak. Jawa itu Masya Allah 80% lebih masjid musola belum pernah didatangi jamaah. Ya, kita pikirkan Pak, ini dikirim jamaah dari seluruh Indonesia ke Pulau Jawa. Dikirim orang-orang lama, orang-orang yang bisa kerja, orang-orang yang siap mujahadah tanpa ikram, tanpa dalil. Terutama jamaah jalan kaki. Masya Allah. Sabar niat insya Allah Pak, jalan kaki. Itu tahapannya Pak. Kalau pengen berangkat negeri jauh bebek, itu bukan diam di rumah. Ya. Jadi 3 amalan supaya datang pertolongan Allah. Salah satu kulluhum dominun Allah. Ya, jaminannya apa? Kalau masih di dunia 2. Wa in asa ruziqa wa kufiya. Pertama, rizkinya akan dijamin oleh Allah sampai anak cucu, sebagaimana Allah menjamin rizki anak cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa kufiya, semua hajatnya, cita-citanya akan ditunaikan oleh Allah. Hutangnya akan terbayar. Anak istri jadi anak yang soleh soleha. Ya, akan bisa Allah berangkat umroh haji dan akan dikirim ke seluruh alam. Ya, untuk sampaikan agama. Ya, dan Allah menolong menaikkan hajat manusia, nggak harus dengan uang Pak, enggak. Tanpa uang Allah kuasa membarakatkan kita ke seluruh dunia sebagaimana matahari. Matahari nggak punya kaki, nggak punya duit, Allah gerakkan dari timur ke barat bertahun-tahun. Masa kita yang kecil Allah nggak mampu gerakkan? La ilaha illallah. Semuanya insya Allah. Nggak punya duit Pak, duit nggak punya, tapi mobilnya 3. Insya Allah. Mobil, duit nggak ada, tanahnya 10 hektar. Jadi keluar tuh nggak perlu duit, boleh bawa emas 1 kilo, boleh. Boleh bawa mobil 1, nanti di jalan dijual. Itu tafakut. Semuanya insya Allah. Itu Pak. Jadi nggak harus bawa duit. Emang Karkun tuh pinter, Ahbab tuh pinter, punya duit beli ini beli itu. Supaya kalau tim taskil datang, saya nggak punya duit. Maka tim taskil harus pinter. Tafakut tuh bukan harus duit, boleh sapi, boleh motor. Kalau sapi motor ditanya sapi motor, saya mau keluar negeri jauh. Kalau sapinya diam, mobilnya diam, berarti setuju. Setuju itu, insya Allah. Kalau sapinya boh, itu berarti iya, saya setuju. Gitu, insya Allah. Dai dilawan, insya Allah. Jangan kita ditipu Pak dengan harta, dengan serangan. Mau ditinggal semua Pak, mau ditinggal semua. Ya, orang yang pinter punya uang 100 juta, 50 untuk keluarga, 50 juta negeri jauh. Kalau dia mati di jalan Allah, 50 juta Allah bangunkan istana dari emas, panjangnya dari tempat dia lahir sampai tempat dia mati syahid. Sabarnya insya Allah negeri jauh.